Oke ya, kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ya, pencacahan. Oke. Nah, di kaidah pencacahan mungkin adik-adik di sini sering menggunakan rumus-rumusnya seperti permutasi atau kombinasi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Om Jero nggak akan bahas permutasi atau kombinasi begitu ya. Jadi kita akan bahas secara apa namanya secara umum karena di UTBK itu tidak apa namanya tidak bergantung pada rumus begitu. Jadi adik-adik harus paham secara konsep dasar. Oke ya. Nah, di kaidah pencacahan ini yang pertama yang harus adik-adik perhatikan adalah objeknya. Ada tiga kemungkinan gitu ya yang harus adik-adik pahami objeknya. Yang pertama adalah tiap objeknya berbeda. Gitu ya. Jadi harus dilihat dulu apakah tiap objeknya berbeda atau objeknya ada yang sama gitu ya. Objeknya ada yang sama atau bisa kita katakan mirip begitu ya atau dianggap sama. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ya. Jadi tiap objeknya apakah berbeda atau objeknya ada yang sama gitu ya atau ada yang mirip gitu ya. Misalkan burung gitu ya. Burung kan mirip semua kan warnanya misalkan gitu ya. Misalkan burung apa namanya? Burung pipit begitu ya atau burung kakak tua gitu ya atau burung beo. Nah, itu kan sejenis gitu ya. Apakah ada yang sama, mirip atau sejenis bisa ya. Jadi sejenis ya boleh. Terus yang ketiga adalah melingkar. Objeknya melingkar gitu ya. Nah, ini harus benar-benar ada perhatikan. Contohnya misalkan ada misalkan ada bilangan nih, ada angka-angka ya, ada angka-angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Mau kita ambil bilangan ratusan. Oke ya. Jadi kita ambil ini diambil untuk menjadi ya, jadi untuk menjadi bilangan ratusan ya. Bilangan ratusan begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk bilangan ratusan, otomatis kita menggunakan kotak slot ya. Adik-adik biasanya menggunakan kotak slot. Kotak slotnya adalah kalau bilangan ratusan itu kan berarti ada tiga objek begitu ya. Nah, tiga objek ini termasuk yang mana? Apakah tiap objeknya ini adalah beda jenis gitu ya? Atau objeknya sejenis atau ada yang sama? Berbeda atau beda jenis gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan bilangan ratusan, ini termasuk apa kategorinya? Apakah beda jenis tiap objeknya atau objeknya ada yang sejenis? Begitu. Ada yang bisa jawab? Ada? Nggak ada? Nah, ini tiap objeknya, kalau misalkan bilang ratusan, tiap objeknya ini apa? Nah, ada kan pasti berpikiran bahwa ya, permutasi atau kombinasi kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu, permutasi atau kombinasi. Tapi Om Jero akan bahasnya adalah seperti ini ya. Ada nggak apa namanya objeknya sejenis enggak gitu ya? Atau tiap objeknya beda jenis. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan bilangan gitu ya, kalau misalkan bilangan ratusan, ini tiap objeknya beda jenis. Beda jenisnya dari mana? Nah, kalau misalkan yang di Oke, maaf filenya apakah boleh kirim lewat WA? Soalnya di Zoom downloadnya lama. Oh, lama ya. Om Jero nggak tahu ya kalau misalkan lama atau sebentar. Cuman Om Jero nggak tahu nih apa namanya kalau lewat WA bagaimana caranya ya.
Oke, nanti Om Jero sambil berjalan ya. Susah nih ya, itu ke WA-nya ya. Atau nggak apa-apa deh, lama juga sih. Soalnya ini kan juga belum, apa namanya, belum ke PDF ya, belum belum bahas PDF. Oke, nah jadi ini kita sebut beda jenis. Jadi tiap objeknya beda jenis. Kenapa? Karena yang pertama itu kita sebut sebagai ratusan, begitu ya. Yang kedua adalah sebagai puluhan. Yang ketiga adalah sebagai satuan, begitu ya. Nah, karena tiap objeknya beda jenis, maka kita masuk kategori yang ini yang pertama. Apa yang kita lakukan ya? Kita tetap menggunakan apa nah kotak slot ya. Nah, kemungkinannya adalah untuk yang menjadi ratusan di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada berapa kemungkinan, gitu ya. Yaitu ada 6 kemungkinan. Angka berapa aja 6 kemungkinan itu? 6 kemungkinan itu bukan angka 6 ya. Jadi 6 kemungkinan itu bukan angka 6 tapi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, jadi di sini anggaplah yang mungkin masuk itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nah, yang bawah andaikan yang masuk adalah angka 2. Andaikan yang masuk angka 2. Berarti yang menjadi puluhan angka 2 kan udah masuk ya. Berarti yang jadi puluhan adalah selain angka 2 yaitu 1, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? Ada 5. Gitu ya, 5 kemungkinan betul. Nah, misalkan andaikan yang masuk angka 6 atau angka 5 misalkan gitu ya. Oke, biar nggak sama angka 1 deh ya. Angka 1 yang masuk berarti kita coret angka 1. Berarti yang menjadi satuan adalah 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Paham ya? Jadi totalnya adalah 120 ya kemungkinan. Paham ya? Yang bisa kita bentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 mau dibuat bilangan ratusan. Jadi ada 120 kemungkinan angka yang berbeda gitu. Oke. Nah, sama seperti halnya misalkan gitu ya. Ada 6 peserta atau ada 6 siswa atau ada ya 6 siswa. Terus mau kita diambil 3 orang gitu ya. Diambil 3 orang atau 3 siswa untuk Jero, menjadi Om Jero sebentar. Sudah saya share ya PDF-nya di grup anak. oke ya. Jadi bisa Oh yes, dilihat. yes siap Ibu. Ya, Diambil 3 siswa untuk menjadi gitu ya. Menjadi KM, wakil sama bendahara misalkan gitu ya. Atau sekretaris deh ya. KM, sekretaris sama bendahara. Nah, karena diambil 3, otomatis kita membuat 3 slot. Kan begitu? 1, 2, 3. Nah, 3 slot ini kita lihat dulu. Nah, ini masuk kategorinya apa? Tiap objeknya berbeda atau objeknya ada yang sama atau mirip. Kita lihat dari 3 objek ini. Ya. Objek yang pertama adalah sebagai KM. Objek yang kedua sebagai sekretaris. Objek yang ketiga sebagai bendahara. Nah, apakah tiap objeknya berbeda jenis atau sejenis? Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, objeknya adalah tiap objeknya beda jenis. Karena beda jenis, maka ini masuk kategori pertama ya. Gitu. Sehingga ya kita tinggal langsung menggunakan slot begitu. Jadi, kemungkinan pertama adalah 6 siswa masuk untuk menjadi KM. Udah jadi KM 1 orang gitu ya, misalkan si Ahmad gitu ya, yang jadi KM. Nah, nanti sisanya adalah tinggal 5 orang lagi kan, tinggal 5 siswa lagi. Jadi di sini ada 5 siswa kemungkinan gitu ya. Nah, misalkan si Budi yang jadi berarti sisa 4 lagi ya. Jadi ini adalah 120 kemungkinan juga ya yang berbeda gitu. Paham ya? Nah, bagaimana kalau misalkan contoh yang kedua ini? Kalau misalkan objeknya adalah sama atau dianggap sama atau dianggap mirip atau sejenis begitu ya. Contohnya misalkan
Saya punya 6 burung beo, gitu. Ya kan? 6 burung beo, terus mau diambil, saya mau beli 3 deh, gitu ya. Jadi ini penjual ada 6 burung beo, terus mau beli 3 misalkan ya. Beli 3 burung beo. Oke ya. Nah, untuk burung beo ini yang kita apa namanya yang kita beli ini itu termasuk kategori mana gitu ya? Apakah tiap objeknya berbeda atau dianggap sama atau sejenis begitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini kasusnya adalah 3 objeknya ini adalah sejenis gitu ya, yaitu apa? Beo semua. Ini beo, ini beo, ini beo gitu ya. Nah, ini adalah sejenis. Paham? Nah, sehingga bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan sama ya, yaitu kemungkinan pertama yaitu 6 burung beo terambil, gitu ya. Kemungkinan pertama 6. Kemungkinan kedua, nah satu udah diambil di sini, gitu ya. Satu udah diambil, berarti sisanya adalah 5, ya kan? Terus terambil lagi satu lagi, berarti sisanya adalah 4. Nah, bedanya di mana antara yang sejenis dengan yang ada beda jenisnya gitu ya. Nah, ini bedanya adalah ini kan 6 kali 5 kali 4 begitu ya. Dibagi dengan, nah yang sejenisnya di sini adalah burung beo yang kita ambil itu, yang 3 ini adalah sejenis. Nah, karena sejenis, otomatis ya kita tinggal dibagi dengan 3 faktorial gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ini jawabannya adalah 20. Itu bedanya ya. Jadi, kalau misalkan ada sejenis, tinggal dibagi dengan jumlah yang sejenisnya tadi. Itu bedanya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Contoh lain misalkan. Ada 6 soal ulangan ya. Soal ulangan. Kak, kalau pakai rumus kombinasi, apakah jawabannya sama? Ya, sama. Gitu. Tapi ada-ada di sini nggak usah ngapalin rumus. Gitu kan. Itu bedanya. Nah, sebenarnya dalam konsepnya adalah dalam teori di sekolah yang ada apa namanya? Yang ada pelajari. Yang pertama ini adalah masuk permutasi. Tapi ya kalian nggak usah ngapalin rumus permutasi. Yang kedua ini adalah masuk kombinasi, gitu ya. Paham ya? Nah, misalkan ada 6 soal ulangan. 6 soal ulangan diambil misalkan 3 soal. Artinya kalian diwajibkan gitu ya. Jadi wajib dijawab 3 soal misalkan ya. Nah, karena 3 soal yang kita ambil ini berarti kita harus bikin 3 slot ya. 3 kotak slot. Nah, tiap objeknya ini termasuk kategori mana? Apakah tiap objeknya berbeda atau tiap objeknya sama? Begitu. Ini masuk apa? Nah, ini masuknya adalah kategorinya yaitu sejenis. Ya, sejenis masuknya gitu ya. Jadi bukan beda ya. Apa objeknya? Ya, ini adalah sebagai soal, ini sebagai soal, ini sebagai soal. Jadi bukan angkanya ya. Kok bisa, Om? Nah, contohnya misalkan begini. Kalau adik-adik ngerjain soal misalkan ya kalau misalkan lagi belajar matematika, misalkan gurunya merintahkan gitu ya. Ini ada 6 soal ulangan, kalian jawab 3 soal deh gitu kan. Bebas 3 soalnya kan begitu ya. Yang penting 3 soal. Nah, misalkan Ahmad gitu ya. Ahmad ngerjain soal nomor 1 dulu, terus soal nomor 2. Nah, Budi ngerjain soal 2 dulu, habis itu 1. Ini sama apa beda? Ini adalah sama, yaitu ngerjain soal yang sama. Makanya itu disebut dengan sejenis. Bukan angka 1 sama angka 2-nya. Kalau angka 1 dengan angka 2-nya ya beda. Tapi soal yang dikerjakan itu adalah sama. Walaupun urutan yang dikerjakannya adalah ya
Kalau Ahmad satu dulu baru dua, kalau Budi dua dulu baru satu dulu, begitu ya. Nah, berbeda dengan kalau tadi kita bikin bilangan, ya. Kalau bikin bilangan, 21 dengan 12 itu jelas berbeda. Ini 21, ini 12 kan berbeda. Kenapa? Apa yang menyebabkan beda? Nah, ini yang menyebabkan beda objeknya. Yang pertama sebagai ratusan, yang kedua sebagai puluhan, yang ketiga sebagai satuan. Begitu. Tapi kalau yang ini, walaupun kasusnya sama gitu ya, cuman ini adalah objeknya sebagai soal semua tiga-tiganya. Begitu. Paham sini? Finisa? Bagaimana, Sharon? Paham? Yang lain? Paham ya? Oke. Paham. Nah, jadi biar adik-adik nggak usah pusing ini pakai permutasi atau kombinasi sih, gitu ya. Nggak usah. Jadi yang penting tinggal lihat objeknya. Ada yang sejenis atau beda jenis. Oke, misalkan saya mau bikin kata berbagai macam kata, tapi dari kata Ahmad, begitu ya. Nah, kan begini ya. Saya mau bikin kata dari berbagai macam kata Ahmad gitu ya. Kombinasi dari kata Ahmad misalkan Hamad gitu ya atau apa gitu tinggal tukar-tukar aja hurufnya gitu ya. Nah, sekarang di sini ada berapa banyak kemungkinan gitu ya yang adik-adik bisa buat. Nah, pertanyaannya adalah ini apakah tiap objeknya beda jenis atau ada yang sejenis begitu. Berarti kita bikin berapa slot? 5 slot ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena kita mau bikin kata dari kata Ahmad ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah sekarang ini pertanyaannya ada nggak yang sejenis? Ada. Yaitu apa? A ya kan? A ini sejenis. Nah menggunakan kotak slot ya sama aja. Kemungkinan pertama ini ada berapa kemungkinan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 kemungkinan. Kotak yang kedua, slot yang kedua yaitu 4, 3, 2, 1. Begitu ya. Paham sini? Nah, ini bisa kita tulis 5 faktorial. Dibagi yang sejenisnya. Yang sejenisnya yang A ada 2. Jadi dibagi dengan 2 faktorial. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang sejenis atau dianggap sama, itu tinggal dibagi dengan yang sejenisnya. Sejumlah sejenisnya tadi. Nah, ini burung beo gitu kan. Ini kan 3 ini sejenis. Maka tinggal dibagi dengan 3 faktorial begitu. Oke? Hanya seperti ini aja sederhana ya pemahamannya. Tinggal lihat sejenis atau beda jenis begitu. Nah, sekarang kita contoh lagi. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4 diambil ya, dibuat bilangan ratusan, ratusan ganjil gitu ya. Nah, berarti kalau bilang ratusan otomatis 3 slot gitu ya. 3 slot. Tapi ada tambahannya adalah ganjil. Ya kan? Nah, kita bisa tahu bilangan itu ganjil atau genap dilihat dari apanya. Kita bisa tahu bahwa itu bilangan ganjil atau itu bilangan genap. Dilihat dari apanya? Angka belakang ya. Angka belakang namanya apa yang ini? Satuan ya, betul. Kita tahu satuan. Walaupun angkanya ada sejuta digit, kalau ininya 3, ya otomatis ini disebut dengan ganjil. Kan begitu ya. Cukup lihat ujungnya aja walaupun ininya ada banyak gitu ya. Nah, jadi nggak usah repot-repot dibagi 2 atau apa gitu ya. Nah, jangan ya. Tinggal lihat aja ujungnya kan begitu ya. Nah, otomatis ujungnya ini harus ganjil supaya bilangannya adalah ganjil. Yaitu angka berapa aja? 1 sama 3. Berarti slot yang terakhir ini ada 2 kemungkinan. Andaikan 1 yang masuk, ya berarti 1 coret kan begitu ya.
Sisanya adalah, nah perhatikan yang depan sebagai ratusan ya. Ratusan, angka berapa aja yang mungkin untuk jadi ratusan? 234. Ya, 2, 3, 4. 0 nggak boleh ya. Jadi ini 2, 3, 4. Jadi ada 3 kemungkinan. Andaikan angka 2 yang masuk. Berarti 2 coret. Nah, untuk yang menjadi puluhan itu berapa? Apa aja? Yang untuk jadi puluhan apa aja? 0, 1 atau 0, 3 sama 4. ya 3 sama 4. Gitu ya. Paham ya? Jadinya adalah 3. Ada pertanyaan di sini? Jadi jawabannya adalah 8, 18 ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan dari angka 0, 1, 2, 3, 4 ya, diambil atau dibuat bilangan ratusan. Oke. 034 maksudnya apa? Oke ya, kita perhatikan dulu di sini. Yang atas itu adalah kemungkinan yang masuk, yang bawah andaikan yang masuknya. Paham ya? Kita mulai dari depan. Mulai dari depan, karena ini bilangan ganjil berarti ini yang belakang ya. Ini yang paling belakang. Bilangan ganjil itu ditentukan oleh satuannya. Satuannya itu harus ganjil. Yang ganjil adalah 1 sama, kita coret ya. Kita hapus lagi karena masih ada yang belum paham. 1 sama 3, berarti ada 2 kemungkinan. Nah sekarang di sini ya, yang posisi bawah ini andaikan yang keluar. Yang keluar mau apa? Ayo Dimas, mau 1 apa mau 3 yang keluar? Misalkan yang muncul 1 ya, oke. 1 boleh, 3 boleh. Pokoknya di antara ini ya kita ambil ya. Nah berarti angka 1 nggak boleh muncul lagi begitu. Paham ya? Angka 1 nggak boleh muncul lagi. Berarti yang menjadi ratusan adalah siapa aja? Yang menjadi ratusan adalah 2, 3, 4. Kenapa 2, 3, 4? Karena 0 nggak boleh jadi ratusan. Begitu ya. Nah berarti di sini ada 3 kemungkinan. Nah sekarang ya, eh, yang jadi ratusan angka berapa? Tinggal pilih dari 2, 3, 4. Dimas mau angka berapa? Yang jadi ratusan. Tinggal pilih 2, 3, angka 2 misalkan. Boleh. Nah berarti 2 dicoret. Sekarang yang menjadi puluhan adalah angka berapa aja? Yang udah dicoret ini kan berarti udah kepake sama Dimas ya. Nah berarti yang belum adalah angka berapa? Untuk jadi puluhan 0, 3, 4. Jadi ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini, 3 ini bukan angka 3 ya, tapi 3 kemungkinan. Gitu. Paham sini, Dimas? 0, 3, 4. Paham ya? Oke, Alhamdulillah. Nah sekarang kita coba. Kalau ada 0, 1, 2, 3, 4. Ya, kita mau buat ya, buat bilangan ratusan genap. Nah, ini berarti 3 slot ya. Ayo, jawabannya berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang udah dapat? 18 bukan Om? Oke, Husna jawab 18. Yang lain, apakah sama 18? Oke, Nabil 27. Gimana? Kezia, Raditya? Bisa? Oke, Daviandra Izati 60. Oke, banyak ya. Ada yang 27, ada yang 60.
Ada yang 60. Apakah ini salah satunya ada yang benar atau salah semua? Gitu ya. Kita nggak tahu nih. Nah, kita perhatikan ya. Hati-hati kalau misalkan menjawab soal kaidah pencacahan ya. Kita perhatikan. Ini bilangan genap. Berarti yang paling belakang adalah genap. Ini bilangan ratusan ya. Apa namanya yang depan itu adalah ratusan. Pertanyaan Om Jero adalah, ada nggak angka-angka di antara ini yang kena dua syarat? Angka berapa? Angka 0? Oke. Finisa jawab angka 0. Kenapa angka 0, Finisa? Kena dua syarat. Syarat apa aja? 0. Kenapa 0 kena dua syarat? Ya, 0 nggak boleh di depan, sama 0 ini jadi genap ya. 0 sebagai genap dan 0 nggak boleh di depan. Paham sini? Jadi 0 kena dua syarat. Sedangkan 2 dan 4 itu kena satu syarat. Oke, Vio juga jawab 27 ya. Nah, kita lihat nih ya, apakah benar jawabannya 27 gitu ya. Nah, kita perhatikan sini. Kalau misalkan ada yang kena dua syarat, maka harus kita pisahkan. Jadi, antara 0, 1, dan 2 dan 4 itu harus dipisah ya. Paham ya? Kenapa? Karena 0 kena dua syarat, gitu ya. Sedangkan 2 dan 4 ini kena satu syarat. Kena satu syarat ya. Apa? Sebagai genap. Sedangkan 0 itu adalah sebagai genap dan nggak boleh di depan ya. Itu nggak boleh ratusan atau apa ya. Nggak boleh di depan ya. Gitu. Oke ya. Nah, sehingga karena ada yang kena syaratnya berbeda, maka adik-adik wajib bikin dua kemungkinan ya. Harus bikin dua slot. Begitu. Yang pertama adalah 0. Paham ya? Jadi 0. Nah, kalau misalkan ini 0 gitu ya. Jadi ini 0 ya, yang sebagai genapnya adalah 0. Maka ini ada satu kemungkinan, yaitu apa? Angka 0 ya. Terus yang depan ini berarti bisa masuk semua. 1, 2, 3, 4 masuk semua ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, yang ketiga, 0 kan udah masuk ya. Jadi kita coret ya. Andaikan yang masuk angka 1, berarti 1 kita coret. Yang ini adalah 3. 3 itu apa aja? 2, 3, 4. Jadi ini adalah 12. Begitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah yang kena satu syarat, yaitu 2 sama 4. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Andaikan yang masuk adalah angka 2. Gitu ya. Angka 2 ya. Angka 2 di sini udah nggak boleh ya. Gitu. Kita coret angka 2. Berarti yang masuk di sini adalah angka berapa aja? Yang boleh masuk di sini adalah angka 1, 3, sama 4. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Paham ya? Terus sekarang yang di puluhan berapa kemungkinan? 3 Kak. 3 ya. Angka berapa aja 3? 0 Ya, 0. Misalkan ini angka 1 yang masuk gitu ya. Jadi 0, 3, 4 gitu ya.
Nah, ini jadinya berapa? 18. 18. Jadi totalnya adalah 30. ya 30 kemungkinan ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah 30. Nah, paham ya? Jadi kalau misalkan ada eh, apa namanya ketika ada dek membuat slot gitu ya, dan kita harus perhatikan dulu ada nggak sih objek yang terkena dua syarat. Kalau misalkan ada, maka harus dipisahkan gitu ya, dengan yang terkena hanya satu syarat supaya nggak salah ngitung. Karena kalau digabung pasti banyak yang salah gitu ya kalau digabung. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi harus dipisahkan antara yang kena satu syarat dengan yang kena dua syarat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu perbedaan artinya eh, cara dapat 12-nya dari mana. Oke, ini kan tadi angka angka genap itu kan 0, 2 sama 4 ya kan? Angka genap 0, 2, 4. Dan kita perhatikan ya, di ratusan itu 0 enggak boleh, ya kan? Artinya apa? 0 kena dua syarat. Dua syaratnya itu apa? Sebagai ratusan enggak boleh dan 0 juga sebagai genap begitu ya. Artinya kena dua syarat. Nah, berarti itu harus dipisah dengan 24. Kenapa? Karena 24 itu hanya sebagai syarat genap begitu ya. Paham ya? Nah, jadi harus dipisahin 0 dengan 2 dan 4 gitu ya untuk yang bilangan genapnya tadi gitu. Oke. Nah, andaikan yang di sini 0 untuk satuannya, maka ini ada satu kemungkinan yaitu angka 0. Nah, 0 keluar gitu ya. 0 jadi sebagai satuan, maka kemungkinan yang jadi ratusan itu adalah ada 4 gitu ya. Kenapa? Karena 0 udah dipakai. Jadi ada 4 di Oke ya. Ada 4 ya. Angkanya adalah 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, terus andaikan angka 1 jadi berarti satu coret, sisanya adalah 2, 3, 4. Sehingga 4 kali 3 kali 1 jadinya 12. Oke, paham sini, Vio? Dapat Oh, Pak. 12. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal ya. Karena udah di-share katanya. Kita lanjut ke soal. Ini gabung ya, ada soal UN. Mungkin tahun ini nggak ada UN ya. Tahun depan nggak tahu, mungkin ada kalau tahun depan ya. Kita coba yang ini dulu. Ini apa soal PU ya. Ini soal PU banyak yang ini ya, banyak yang peluang ya soal PU. Oke, kita mulai dari soal nomor 119. Kita perhatikan. Bilangan genap 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, 9. Ada sebanyak berapa? Nah, kita bikin berapa? Ya, bilangan genap 5 angka. Berarti kita bikin 5 slot. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bikin 5 slot. Genap. Berarti di ujungnya. Nah, kita harus perhatikan. Ada angka 0 nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada aman. Berarti nggak ada yang kena dua syarat. Paham ya? 72 katanya ya. Bagaimana? Yang lain bisa genap. Berarti di sini berapa? Angka berapa aja yang bisa muncul di sini? 2, 4, 6 ya. Jadi ada 3 kemungkinan. 2, 4, 6. Terus, andaikan angka 2 masuk. Berarti angka 2 kita coret ya. Nah, yang masuk
Yang pertama ya, berapa? 4. 4. Berikutnya 3. 3, 2, 1 begitu ya. Nah, totalnya adalah berapa? 72. 72 betul ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Ini juga sama, cuman ini peluang ya. Nanti kalau peluang. Nah, ini perhatikan bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, 6 dengan angka 1 muncul tepat 2 kali. Berarti angkanya adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya adalah ada nggak yang sejenis atau sama atau dianggap sama? Ada? Ada. Yaitu angka berapa? Angka 1 ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ketika kita berpikir ngerjain ini, dilihat dulu apakah tiap objeknya beda jenis atau ada yang sejenis. Nah, karena di sini ada yang sejenis, berarti kita bikin 7 slot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan ganjil. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini ganjil. Ada berapa kemungkinan yang bisa masuk ke sini? Ada 4, betul ya. 4 itu apa aja? 1, 1, 3, 5 ya. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. 1, 1, 3, 5. Andaikan angka 3 masuk, kita coret 3 ya. Berarti yang di depan ini ada berapa kemungkinan? Ada berapa? Yang paling depan ada 6. Ya. Berikutnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Begitu ya. Jelas ya? Nah, apakah ini sudah selesai? Belum ya. Karena apa? Karena ada yang sejenis. Yang sejenisnya ada angka 1 sejenis. Nah, dibagi dengan banyaknya yang sejenis ya. Jadi 2. Jadi ini 6 kali 5 kali 4. Atau ini berarti bisa kita tulis 6 faktorial kali 4 dibagi 2 faktorial ya. Begitu. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Dapat berapa jawabannya? Ada yang udah dapat? Oke, itu yang dikali 4. Yang mana? Yang 4 yang mana? Ada 2 empatnya ini sama belakang. Yang satuan atau yang mana empatnya? Oke, Daviandra itu udah dapat ya semuanya. Farah juga dapat 1440 ya. Oke, paham ya di sini? 4 yang ini itu adalah angka ganjil karena permintaannya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, tapi di sini kenapa dibagi 2 Om? Karena ada 2 yang sejenis. Kan tadi ya, ketika kita belajar ini, ya, ketika kita menjawab soal ini harus diperhatikan ini dulu nih ya. Apakah tiap objeknya berbeda atau objeknya ada yang sama atau sejenis? Kalau misalkan ada yang sama atau sejenis harus dibagi dengan yang sejenisnya tadi. Sama kayak ini. Nah, ini burung beo, ya kan? Kenapa dibagi 3 faktorial? Karena ada 3 burung beo yang sejenis ini. Jadi tiap objeknya ini dianggap sejenis, yaitu burung beo. Begitu ya. Ini juga sama. Misalkan ada kata Ahmad, ini dibagi dengan 2 faktorial. Kenapa? Karena ada huruf A yang sejenis atau sama. Begitu. Paham ya? Terus, mana lagi? Nah, ini soal ya. Tadi jawab soal ya. Nah, ini untuk menjawab soal juga sama ya. Jadi ini adalah 6, 5, 4 gitu ya. Jadi ini
6 kali 5 kali 4 dibagi, ada yang apa namanya soalnya dianggap sejenis jadi dibagi dengan 3 faktorial. Gitu ya, karena ini adalah sejenis sebagai soal. Oke. Oh, yang di samping 4 ini. Kalau yang di samping ini kan diperhatikan 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah 6 faktorial. Dikali 4 yang ini. Begitu. Paham ya? Abi, ngerti ya? Jadi 4 dari mana? Ini 4-nya yang dilingkarin ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini sama, jadi adik-adik bisa apa namanya bisa bikin apa namanya bisa itu sendiri ya, jawab sendiri. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Ini peluang, peluang nanti belum kita ajarkan. Nomor ini sama ya dengan yang tadi kita lewat skip. Nah ini 127, nomor 127. Coba jawabannya apa? Dalam satu kotak terdapat 20 bola yang berwarna merah atau putih. Oh ini peluang ya, nanti peluang belum kita bahas. Ini apa nih? Ini palindrom ya. Ini peluang, peluang. Ah, ini peluang bukan. Banyaknya kemungkinan berbeda membentuk grup pendaki. Ini juga boleh. Atau ini banyak ya. Jadi adik-adik bisa apa namanya? Bisa jawab soal-soal ini. Nomor berapa lagi nih? Yang 2019 ini udah hampir semuanya ya. Ini sama ini ya. 6 muncul 2 kali sama seperti yang tadi. Bisa buat latihan. Yang 141 berapa cara angka dapat dibuat? Oke, ini juga sama ya. Jadi angka 7 itu boleh 2 berarti sama. Sekarang kita lihat soal nomor ini 144 ya. Tahun 2020 kita perhatikan tahun 2020 kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka sama 2 huruf vokal ya. Nah, ada udah tahu huruf vokal A, I, U, E, O gitu ya. A, I, U, E, O ya. Ini adalah huruf vokal. Cuman ada syaratnya di sini, perhatikan. Angka yang pertama itu harus ganjil. Ya kan? Ganjil itu adalah 1, 2, apa? 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ini adalah angka-angka ganjil. Terus, angka yang kedua adalah berasal dari 0, 2, 3, 4, 5, 8. Huruf pertama bukan A, huruf kedua O. Nah, berarti di sini harus O. Berarti di sini adalah karena bukan A, berarti A sama O udah nggak boleh. Berarti ini adalah I, U, E, kan begitu ya. Nah, berarti kita bikin 4 slot. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti ini harus O, ini harus I, U, E. Nah, ini udah jelas ya. Ini ada 1 kemungkinan, ini ada 3 kemungkinan. Sekarang yang angka. Perhatikan ya. Ada nggak yang terkena 2 syarat? Ada nggak yang terkena 2 syarat? Atau semuanya terkena 1 syarat? Ada. Apa aja yang kena 2 syarat? 5 ya, Kak. Berapa? Angka 5. 5. Hmm. 5 aja. Oh, Ya. Nah, 5 sama 3 ya. 3 sama ya. 5 ya. Nah, ini kena 2 syarat. Paham ya? Tapi 0, 2, 4, 8 sama 1, 7, 9 itu terkena 1 syarat. Jadi artinya kita pisahin ya. Jadi kita pisahin antara, nah ini kita pisahin nih, antara 3, 5 dan 1, 7, 9. Gitu ya kita pisahin. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada kena 2 syarat, pisahin antara yang kena 2 syarat dengan yang 1 syarat. Berarti yang pertama adalah kita ini tulis 3 sama 5. Gitu ya.
Paham ya? Nah, yang kedua, slot yang kedua itu kita bikin adalah ini O, ini A, U, E. Jadi ini 1, ini 3. Tapi ininya adalah 1, 7, 9 gitu. Paham ya? Nah, yang pertama, kotak yang pertama ini berapa kemungkinan? Ada 2 ya, 3 sama 5. Gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Andaikan yang masuk adalah angka berapa? Andaikan yang masuk angka 3 misalkan gitu ya. Maka yang jadi angka kedua di sini adalah angka berapa aja? 3 udah masuk set gitu kan. Jadi ada berapa kemungkinan yang ada di kotak sini? Yang kotak ketiga ada berapa kemungkinan? Ada 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Paham sini? Jadi ini adalah 30 begitu. Nah, sekarang kotak yang kedua gitu ya. Ini berarti 179. Kotak yang pertama ini gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Andaikan yang masuk adalah angka 1. Maka untuk yang kotak kedua ini angka berapa aja yang masuk? 4. 4, yakin? Ada 6, betul ya. 6 ini semuanya bisa masuk ya. Begitu. Jadi 0, 2, 3, 4, 5, 8. Oke. Jadi ini adalah berapa? 54. Jadi jawabannya adalah 84. Gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Untuk soal 144. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau ada 2 ya. Kalau ada yang terkena 2 syarat itu harus dipisahkan dengan yang 1 syarat. Biar nggak salah ngitung. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita coba soal 145. Jawabannya berapa? Kenapa 6 ohm? Ini 6 semuanya bisa masuk, Dek. Ya, ini 6 semuanya bisa masuk. 0, 2, 3, 4, 5, 8 itu bisa masuk. Paham ya? Yang 5 nggak masuk. Masuk. Ini mana ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk semua. 3 sama 5 udah di yang kotak pertama. Udah dihitung di yang pertama ini. 3 sama 5 ya. Makanya di sini ada 2 kemungkinan. Nah, yang kedua ini adalah 179. Jadi kita pisahkan antara 35 dan 179. Paham ya, Dimas? Oke, biar ngerti, coba kerjakan 145. Ada nggak yang terkena 2 syarat? Atau semuanya 1 syarat? Oke, Raditya jawab 1 syarat semua katanya. Tapi Abi jawab ada Om. Nah, yang benar yang mana nih? Ayo, hati-hati, teliti. Ada nggak yang terkena 2 syarat? Angka 8, 2 syarat. Oke, jadi angka 8 ya. Angka pertama genap berarti 0, 2, 4, 6, 8. Tuh ya. Jadi di sini ada angka 8, di syarat kedua juga ada angka 8. Jadi ada angka 8 terkena 2 syarat ya. Berarti angka 8 harus dipisahkan. Jadi adik-adik bikin kotak slotnya 2 ya. Untuk 8, jadi ini ada 4 sama 1, 2, 3, 4. Ini 8. Nah, yang kedua
Angkanya adalah di sini 0, 2, 4, 6 begitu ya. Huruf kedua E. Ini E. Huruf pertama bukan U. Ya, bukan U ya. Berarti A, I, U, E, O ya. A, I, O berarti. Oke, Daviandra jawab 42. Bagaimana yang lain? Setuju 42? Ayo, dapat enggak 42? Daviandra katanya 42. Yang lain bagaimana? Sama 42 juga? Oke, Brian dapat itu ya. Tuh setuju katanya. 42 sama. Yang lain bagaimana? Dapat juga 42? Atau ada yang berbeda? Radit ya 42. Yang lain? Oke, Lulu sama. Iya, Om. Sama. Ya, sama? Iya, Om. Sama ya, Husna sama. Oke. Nah, bisa ya semuanya ya. Tinggal kita skip. Ini sama, tinggal di itu. Pokoknya perhatikan kalau misalkan menggunakan slot atau pada saat adik-adik menjawab soal kaidah pencacahan, perhatikan apakah ada yang kena dua syarat, gitu ya. Dan apakah ada yang sejenis atau beda jenis. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Ini sama semua ya. Ada lagi nggak nih soalnya UTBK 2023? Tapi ini peluang ya kebanyakan ya. Sisanya adalah peluang. Ini peluang. Kaidah pencacahannya sudah habis ya. Oke. Ada lagi nggak nih selain peluang? Atau boleh yang apa namanya yang lain dulu deh ini. 146. 146 jawabannya berapa? Angka pertama adalah ganjil. Ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 ya. Pertanyaannya ada nggak yang kena dua syarat? Oke, Dimas katanya nggak ada yang kena dua syarat. Nah, hati Dimas ya. Ada satu ya. Jadi ada angka satu yang kena syarat. Oke, Abi angka satu ya betul ada ya. Nah, kalau ada yang kena dua syarat maka harus dipisahkan. Jadi harus hati-hati ketika kita menggunakan kotak slot ya. Ada enggak yang kena dua syarat dan ada enggak yang sejenis begitu ya. Oke, Daviandra dapat 72. Bagaimana? Yang lain dapat 72 juga? Atau beda? 54? Bagaimana? Bisa? Oke, 72 semua ya. Dapat ya, 72. Bagaimana Dimas dapat enggak Dimas? 72 Dimas. Farah dapat Farah? Dapat berapa Farah? Sama, 72 juga Farah. Aku D Om 72 berarti ya. Oke, sama ya. Kita cari yang lain yang beda ya. Ini sejenis semua. Ini peluang.
Oke, tadi yang palindrom ya, palindrom. Kita lihat yang palindrom. Mana tuh palindrom? Oke, 124 atau ini 128 ya. Bilangan palindrom. Perhatikan bilangan palindrom. Bilangan palindrom adalah bilangan yang tetap sama jika urutannya angkanya dibalik. Nah, maksudnya begini ya. Jadi angka misalkan angkanya adalah 212. Nah, ini angka Wiro Sableng ya. 212 ada deh baca dari kiri ke kanan 212, baca dari kanan ke kiri juga 212. Itu yang disebut dengan bilangan palindrom ya. Paham ya? Nah, kalau misalkan bilangannya ada di sini ada berapa sih? Bilangan palindrom 9 angka, berarti ada deh bikin 9 slot gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, yang namanya bilangan palindrom perhatikan ya. Berarti ini kan ganjil ya bilangannya. Misalkan gini, bilangannya adalah 3, 2, 1, 5 gitu ya. Maka ini 1, 2, 3 kan begitu ya. Perhatikan di sini ini harus sama gitu kan. Yang ini juga harus sama, ini harus sama. Artinya apa? Kalau misalkan seperti itu, artinya kita hanya bikin berapa slot kotaknya. Apakah harus 9 atau berapa slot? Oke, Rama jawab 5 slot ya. Kenapa? Karena yang ini tuh udah pasti ngikut di sini gitu ya. Pasti ngikut. Jadi yang ini tuh pasti sama dengan ini gitu ya. Ngikut. Nggak mungkin gitu. Misalkan kalau di sininya muncul angka 1, di sini muncul angka 2. Nggak mungkin karena nggak akan jadi palindrom nantinya ya gitu. Jadi di sini harus muncul angka 1 gitu. Biar jadi palindrom. Jadi yang di sini hanya kemungkinannya hanya satu. Jadi posisi yang terakhir ini kemungkinannya hanya satu ya. Kenapa? Karena ngikut yang di depan gitu. Paham? Jadi artinya ini sama aja ada dia hanya bikin 5 slot. Atau mau bikin 9 slot juga nggak apa-apa ya. Oke, angka 9 muncul tepat 1 kali. Berarti angka 9 posisinya ada di mana? Kalau misalkan kondisinya seperti ini ya. Nah, harus di tengah gitu. Karena kalau di pinggir harus muncul 2 kali. Kalau sini 9, maka sini harus 9 begitu ya. Nah, berarti angka 9 harus di tengah sini ya, 9. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4 ya udah ya. Jadi ini ada satu kemungkinan ya, angka 9. Nah, berarti yang di sini ada berapa kemungkinan angkanya? 4. 4 itu apa aja? Ya, di sini ada angka 1, 3, 5, 7 ya. Betul. Jadi ini ada 4 kemungkinan. Andaikan angka 1 yang udah muncul. Seret. Berarti yang kotak kedua ada berapa kemungkinan? Oke, Rama udah jawab 24 katanya ya. 3 kemungkinan betul, ini 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Nah, maka kalau yang di sini angka 1 muncul, maka di sini yang muncul angka 1 kan begitu ya. Jadi ada 1 kemungkinan. Ini adalah satu-satu semua kemungkinannya ya. Kenapa? Karena yang ini ikut depan. Begitu. Kalau munculnya angka 1, maka di sini harus angka 1 yang muncul. Kalau sini muncul angka 5, maka di sini harus muncul angka 5. Gitu ya. Enggak boleh angka yang lain. Jadi jawabannya adalah 24. Betul. Paham ya? Itu adalah bilangan palindrom. Ada pertanyaan? Untuk 128 bilangan palindrom? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, coba 124. Oh, sama ya. Sama. Mana nih yang belum? Ini peluang. Oke, 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3.
Bilangan genap 5 angka muncul memuat semua angka 2, 4, 5, 7, 9. Ada sebanyak berapa? Berapa jawabannya? 123. Oke, Fazli dapat 48. Yang lain bagaimana? Dapat 48? Sama jawabannya Bebek? Yang lain? Oke, Abi dapat 48. Bisa ya semua ya dapat 48 ya. Kita coba yang lain. Ada nggak nih? Ini udah PU ya. Udah nggak ada lagi nih ya yang peluangnya nanti deh ya. Nggak cukup waktunya. Kalau soal UN gimana soal UN? Oke ini peluang. Kita mulai. Nomor 67. Berarti ini bikin berapa slot nih? Bikin kotaknya. 67. Bikin berapa kotak slot? Bikin berapa kotak slot? Nomor 67. Suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Jika 3 orang hendak memasuki gedung tersebut, maka banyaknya cara mereka masuk dari pintu yang berlainan. Oke, 3 betul ya. Jadi kita bikin 3 slot ya. Apakah ini beda jenis atau ada yang sejenis? Otomatis ini beda jenis ya, karena kita sebutkan di sini adalah pintu 1, pintu 2 gitu ya. Terus ini pintu 3 gitu ya. Jadi beda jenis ya. Jadi pintu 1 ada berapa kemungkinan? Oh salah ini ya. Ini bukan pintu ya. Pintunya ada 5 ya, tapi orangnya ya. Cuman orangnya ada 3 nih. Nah misalkan namanya Ahmad gitu ya. Budi sama Andi misalkan gitu ya. Nah Ahmad masuk berapa kemungkinan pintu? Ahmad berapa kemungkinan? 5 ya. Nah, satu pintu udah dimasukin oleh Ahmad ya kan? Berarti yang Budi itu masuk berapa kemungkinan? 4. Terus yang Andi masuk berapa kemungkinan? 3. Jadi jawabannya adalah 60 kemungkinan ya. Memasuki pintu yang berbeda. Paham ya? Ini UN. Nomor 65. Dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur satu sama lain bertanding satu kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi. Nah, pemain catur ya. Nah, ini kita bikin 2 slot. Ya kan, pemain catur ya. Kemungkinan pertama,
Kotak pertama berapa? Ada 25 pecatur. Satu sama lain bertanding satu kali. Jadi berapa? 25 ya. Terus yang kedua, ini adalah pemain ya. Ini pemain. Nah, ini adalah termasuk yang sejenis ya, sama-sama pemain. Jadi ini pemain yang kedua itu adalah 24. Jadi 25 kali 24 dibagi 2 faktorial ya. Karena sejenis, nah yang sejenis ini 2 orang. Begitu. Jadi 25 dibagi dikali 12 berarti ya. Jadi jawabannya berapa? Nomor 65, 300. Betul ya. Paham ya? Nah, adik-adik boleh pakai rumus permutasi atau kombinasi. Tapi ya kalau bisa sih nggak usah pakai rumus permutasi atau kombinasi ya. Cukup pakai kotak slot. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ada nggak yang sejenis atau tiap objeknya adalah beda jenis. Begitu. Paham ya? Ada pertanyaan untuk soal kaidah pencacahan? Ya, ini sisanya buat latihan adik-adik ya. Jadi usahakan semuanya menggunakan kotak slot ya. Dibiasakan ya dengan menggunakan kotak slot. Misalkan mau ini juga boleh gitu ya. 74 juga boleh. Nah, ini soalnya ada di buku ya. Soal yang ini. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Tapi aku masih bingung Om yang itu. Masih bingung yang mana? Yang ini, 65. Kenapa bingungnya? Nah, ini dianggap sejenis gitu ya. Ini kenapa dianggap sejenis? Karena sama-sama pemain. Objeknya sama ya, yaitu sebagai pemain. Beda dengan kayak tadi. Kalau misalkan yang beda itu di sininya, nah kayak ini KM, sekretaris, bendahara gitu ya. Jadi tiap objeknya itu udah jelas dibedain gitu. Paham ya? Tapi kalau misalkan pemain, nah ini, atau misalkan nih, ada 10 orang, 10 orang, diambil 6. Ya, diambil 6 untuk pemain voli. Nah, pertanyaannya ini adalah ini masuk apa? Objek sejenis atau objeknya beda jenis? Kalau kita ambil 6 berarti kan 6 slot begitu ya. Nah, ini termasuk sejenis begitu ya. Kenapa? Karena ini semuanya pemain ya. Ini pemain, ini juga pemain gitu ya. Sampai terakhir ini adalah pemain. Tapi beda lagi ya. Ini misalkan pemain bola voli kan. Tapi beda lagi misalkan 10 orang gitu ya. Diambil misalkan 2 orang gitu ya untuk ya pemain voli apa pemain sepak bola tapi sebagai apa misalkan sebagai kiper dengan penyerang misalkan gitu ya. Nah, ini termasuk mana? Beda jenis atau sejenis? Walaupun sama-sama disebut pemain. Ya, kita ambil 2 tuh.
Nah, ini termasuk beda jenis. Kenapa? Ya, di sini ada statusnya berbeda ya. Yang pertama adalah sebagai kiper gitu ya. Yang kedua adalah sebagai penyerang. Paham ya? Nah, berbeda dengan volley tadi. Kalau volley itu sama semua statusnya ya. Jadi pemain begitu. Paham ya? Jadi lihat statusnya aja gampang kok. Sama kayak bilangan tadi, ini punya ya ratusan, puluhan, satuan kan begitu ya. Ada statusnya. Tapi kalau misalkan yang sejenis itu statusnya sama aja semua. Jangan ngelihat orangnya, jangan ngelihat itunya ya. Kalau misalkan manusia pengambilan orang kan kalau orangnya jelas berbeda kan begitu ya. Tapi statusnya adalah sama yaitu sebagai pemain. Begitu itu cara ngebedainnya ya. Jadi nggak usah ada-ada mikirin permutasi atau kombinasi. Yang nggak paham permutasi atau yang nggak bisa ngitung kombinasi dan permutasi, pokoknya aman dengan kotak slot ini. Gitu ya. Tinggal dibagi dengan sejumlah yang sejenis kalau misalkan itu ada yang sejenis. Gitu ya. Tapi kalau misalkan beda jenis nggak usah dibagi. Jadi kapan Om saya harus ngebagi kalau ada yang sejenis begitu. Paham ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan ini kita tutup ya sampai sini dulu. Eh, apa ini masih bingung? Tapi tadi sama-sama pintu Om. Oke, bukan sama-sama pintu ya. Pintunya beda posisinya. Pintu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi yang ini, nah ini ya, itu posisi bentuknya itu beda. Bukan sama-sama pintunya ya, tapi posisi pintunya berbeda. Pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, sampai 5 ya. Paham ya? Jadi artinya pintunya adalah beda. Karena statusnya di sana pintu 1, pintu 2, pintu 3, sampai pintu 4. Oke? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini dulu. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya ya di UTBK 2025. Makasih Amin. Om. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima kasih makasih Om Om. Jero. Assalamualaikum. Makasih Om.